Pak, ini kan banyak orang Kemenlu yang punya saham di beberapa perusahaan. 134 orang. Ya itu emang secara ketentuan mereka tetap boleh punya saham ya gitu. Boleh, tapi bukannya boleh, tidak etis. Kalau PP-nya bilang tidak etis. Tapi itu dilarang atau enggak? Tidak etis, jadi harusnya ya waktu PP tahun 80 dilarang berbisnis. Nah tapi PP berikutnya nggak jelas ngaturnya, hanya bilang agar memilih kegiatan yang etis. Nah, ini etisnya apa gitu kan nggak jelas. PP berapa Pak? Gua lupa tahun 2021. Itu berarti etis nggak ada batasannya Pak? Jadi sekarang begitu ya tafsirnya sendiri aja, kita juga kaget kok jadi banyak bener ya gitu. 134 kan punya saham gitu, misalnya RAT kan punya 6 atas nama istri, hampir semua nama istri sih. Berarti nggak ada yang atas nama pribadi Pak? Ya kan kalau istri sama pribadi kan dianggap sama dong kalau di LKPN. Kan yang dilaporin di LKPN. Kenapa yang jadi kalau perusahaan ini konsultan pajak jadi bahaya? Kan gitu ya. Ini kan apa sih resikonya orang pajak? Dia kan berhubungan dengan wajib pajak. Ya gitu kan. Dan wajib pajak berkepentingan membayar sesedikit mungkin. Kan gitu ya. Petugas pajak berkepentingan atas nama negara menggunakan wewenangnya ya supaya pemungutan pajak maksimum. Nah, muncul resiko begitu dia ketemu, kan gitu ya, bahwa yang ini mau sedikit banget, yang ini mau banyak banget, kan gitu ya. Nah, resiko itu yang kita bilang, kenapa kita cari bukan soal kekayaannya, kita cari korupsinya. Korupsi itu yang paling mungkin dari hubungan petugas pajak dengan wajib pajak, yang paling mungkin gratifikasi dan suap. Karena kan per definisi itu penerimaan terkait jabatan dan wewenang. Makanya itu yang kita cari, bukan soal kaya-kayanya kita nggak pusing lah gitu ya. Tapi kalau dia ada nerima dari orang ya wajib pajak lah pasti kan terkait wewenang dia. Nah wewenang dia kan menetapkan, memeriksa yang gitu-gitu kan. Nah itu yang kita cari. Nah yang terjadi kalau wajib pajak ngasih langsung ke dia kan ada dideteksi di rekening bank. Atau kalau ngasih tunai bisa dilihat di sana gitu kan, dia ngasih ke pahala misalnya, wah ini berarti suap atau gratifikasi nih, karena kan nggak ada urusan tiba-tiba ngasih ke saya gitu. Nah dengan dia berbisnis buka PT, apalagi PT-nya konsultan pajak, dia kan ada kemungkinan ya nggak harus nih mengalirkan pembayarannya ke PT konsultan pajak, baru dari situ dia ngambil. Karena di LKPN itu nilai perusahaannya itu nggak dicantumin, cuma sahamnya aja. Kalau sahamnya 50 lembar, satu lembarnya sejuta ya cuma 50 juta. Urusan konsultan pajaknya dapatnya 1 triliun nggak ada di LKPN. Beresiko kan jadinya kan, makanya kita bilang, loh kok dia buka yang opsi buat katakanlah berpotensi bisa mengaburkan pendapatan dia. Tapi itu bukan konsultan pajak saja, konsultan pajak itu kita bilang tidak etis karena urusan pajak punya konsultan pajak, kan gitu kan, dia bisa bilang, oh Pak kalau nggak jelas lu tanya aja sama konsultan pajak, konsultan pajaknya ini, nah kan itu tidak etis, plus dia membuka peluang untuk menyamarkan. Nah perusahaan lain juga mungkin gitu, yang RAT kan kita minta, yang 6 tuh diaudit dong, karena kalau ada pemasukan ke sana kan secara tidak langsung pemasukan untuk pemegang saham. Saya pemegang sahamnya atau istri kan gitu ya. Jadi itu bahayanya dia pegang saham di perusahaan. Itu yang kita bilang. Berarti ada potensi konflik kepentingan maksudnya gitu. Betul, dan dia memperlebar resikonya. Tadinya resikonya cuma kalau dia kasih uang ke gua jadi lebih susah lagi resikonya dikelola karena bisa tangan ke konsultan lagi baru saya hilang jejaknya. Jadi sahamnya itu saham ke perusahaan konsultan ya Pak? Sahamnya Pak? Sahamnya itu ke perusahaan konsultan Pak? Banyak macam-macam, yang 280 kita lagi teliti, tapi kita fokus mana yang perusahaan konsultan. Pak yang 134 yang paling bahaya itu Nah, kalau untuk Kalau pejabatnya apa, Pak? konsultan itu nggak apa-apa berarti Pak? Ya Tetap masih etis, oke, tapi sebenarnya gini, istrinya punya saham perusahaan catering, oke dong, ya, katakan dia suka banget. Tapi kan jadi membuka peluang kalau wajib pajak mau nego, transfernya ke perusahaan catering aja. Nah, di sini coba diperiksa. Ada nggak pembayaran ke gua? Ada. Saya ini perusahaan catering. Itu yang kita bilang resikonya jadi makin lebar. Bukan soal boleh nggak boleh nih. Ngapain buka peluang yang resikonya makin lebar, makin susah nanti kita nyari. Ya, gitu ya.